Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'tinal khaira wa dafa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Sabahal khair ya fasl awal syariah. Asallahu ayyutikum dawam as-siha wal afiyah wa antum daiman fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala. Alhamdulillah, nashkurullah syukran jazilan ala ni'matil imani wal islam hatta nastati an naltaqiya marratan ukhra fi hada darsinal mubarak insyaallah, khasatan fi darsil fiqhil muamalat ya. Jadi alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, mempelajari ilmunya Allah insyaallah di dalam pelajaran fikih muamalah, khususnya dari kitab Taqriratus Sadidah ya. Jadi insyaallah di pembahasan kita hari ini akan membahas tentang babul ghosab ya. Sering dengar gosab gitu ya, apa itu gosab? Jadi sebelum belajar, mari bersama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas akad yang berkaitan dengan al-ariyah atau akad pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu akadnya adalah tabarru ya, tolong menolong, karena mengizinkan seseorang untuk memanfaatkan barang yang ia miliki. Jadi dengan adanya izin. Nah, kalau pembahasan hari ini mengenai gosab ya, siapa yang sering dengar gosab? Saya di pesantren itu sering sekali mendengar kata gosab, apalagi kalau gosab sendal gitu ya. Nah, babul gosab sendiri secara bahasa adalah akhdhu syai' dzulman, yaitu mengambil sesuatu secara zalim ya, yaitu dan wakila, dan katanya akhdhuhu dzulman mujaharatan, mengambilnya secara zalim atau secara tidak benar dan secara terang-terangan. Wasyara'an, secara syariat artinya adalah istilaun ala haqqil ghair bi ghairi haqqin dzulman wa mujaharatan. Jadi adalah menguasai hak milik orang lain tanpa hak atau secara tidak benar dan secara zalim dan secara terang-terangan ya. Syarhut ta'rif atau penjelasan dari ta'rif ini adalah istilah di sini adalah yahsulu bi asya'in katsirah, bisa dihasilkan dengan berbagai cara. Ya, yang dimaksud istilah atau penguasaan di dalam kata gosab ini tidak hanya mencakup harta atau barang yang berharga saja, tetapi merupakan harta dan juga selain harta, atau barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, seperti seseorang akhdhu ayyi syai'in min duni idnil malik, mengambil segala sesuatu barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Itu disebut juga dengan istilah penguasaan dari di dalam kata gosab. Contohnya seperti mengendarai kendaraan orang lain, misalkan ada sepeda depan rumah tetangga terus dipakai gitu kan tanpa seizin tetangga atau pemilik sepeda tersebut, itu dinamakan dengan istilah atau di dalam gosab ini sendiri. Atau yadkhula baital ghair bi ghairi idnihi wa az'aja al malik ya, dan misalkan juga masuk rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah dan pemilik rumah ini telah melarangnya. Wa kadzalika idza khadha mawdi'a syasin ya'taduhu fil masjid lin naf'i al-am, dan juga misalkan mengambil tempat orang lain, misalkan dia punya lapak sendiri di masjid kemudian diambil, maka juga itu disebut dengan istilah dalam kata ghasab. Wa yashmalul ghasbu
Dan gosop ini meliputi juga segala perbuatan ayu syai'in, ya, apapun perbuatan tersebut yamna'ul ghair min haqqihi wa in lam yastawli alaihi, yang mana mengakibatkan menghilangkan hak milik orang lain atau menghalangi orang lain dalam penggunaan hak miliknya, itu yang disebut dengan gosop. Jadi kemudian pengertian selanjutnya istilaun. Tadi pengertian istilah itu dengan sesuatu yang sangat banyak, contohnya seperti masuk rumah orang lain tanpa izin, mengambil barang orang lain tanpa izin pemilik, mengambil tempat orang lain. Wa ala haqqil ghair istilaun. Ala haqqil ghair, haqqul ghair itu hak milik orang lain itu berupa apa? Hak di sini yashmalul mal wa ghairul mal minal ikhtisasatil muhtaramah, yaitu hak di sini meliputi atau mencakup harta benda dan non harta benda atau barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak dari sesuatu yang memang harus dijaga dari setiap orang, ya, sehingga meskipun seperti hewan ternak atau sebidang tanah ataupun sendal dan sebagainya, ini merupakan hak milik orang lain, ya. Jadi gosop meliputi harta benda dan bukan merupakan harta benda juga. Bi ghairi haqqin itu berarti tanpa hak atau tidak dengan cara yang benar, ya. Kemudian mujaharah di sini secara terang-terangan, ya. Kharaja bihi yang berarti yang bukan terang-terangan, seperti contohnya adalah sariko. Bisa difahami sampai di sini. Jadi gosop itu merupakan menguasai hak milik orang lain dengan cara tidak benar atau tanpa adanya hak, ya, dan secara zalim juga terang-terangan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hukmul ghosab. Hukmul ghosab atau hukum dari ghosab itu haram, ya, haram itu berarti tidak boleh melakukannya, berdosa bagi siapa saja yang melaksanakannya. Wa huwa minal kabair, dan termasuk kepada dosa besar karena di situ juga telah menghalangi atau telah menghalangi hak manusia, ya, yang harus dipenuhi. Sawa'un kanatil mal qalilan au katsiran, ya. Jadi barang yang diambil itu mau banyak atau sedikit termasuk haram dan dosa besar. Waqila, tetapi ada juga pendapat lain mengatakan kalau misalkan yang barang yang digosok atau barang yang diambil, yang dicuri tersebut biqadri nisab sariqah, mencapai nisabnya sarikoh atau yang disebut dengan sarikoh itu adalah seharga rubu dinar, 1/4 dinar, maka itu adalah termasuk minal kabair, termasuk kepada perbuatan yang mengakibatkan kepada dosa besar. Tetapi jika tidak sampai kepada nisab sarikoh tersebut, maka disebut perbuatan dengan dosa-dosa yang tidak besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kemudian al-aslu fihi, dalil yang menjelaskan tentang gosop, ya, tentang tidak bolehnya seseorang melakukan gosop atau menguasai hak milik orang lain tanpa jalan yang benar atau tanpa hak secara zalim dan secara terang-terangan adalah qaulullah ta'ala fi suratil Baqarah al-ayat 188, Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Kemudian ada juga di hadis khabar, yaitu man zalama qiyada shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin. Jadi barang siapa yang zalim atau menguasai tanpa hak sejengkal tanah, ya, maka dia akan dibebani 7 lapis bumi. Nauzubillahimin dzalik. Nah, kemudian sekarang apa bedanya antara ghosab, antara sarikoh, antara ikhtilas, ya? Al-ghosab seperti yang telah kita jelaskan tadi adalah al-ahdu haqqil ghair bi ghairi haqqin zulman wa mujaharatan ma'a i'timadil quwwah wasyiddah. Ya, jadi ghosab sendiri artinya adalah mengambil hak orang lain tanpa hak dan secara zalim dan secara terang-terangan, ya.
Kemudian kalau sarikoh itu ahlu haqqil ghair bi ghairi haqqin dzulman wa ma'al khufya. Jadi mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar dan secara zalim dan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dan biasanya berupa harta dalam sarikoh. Ikhtilas di sini adalah ahlu haqqil ghair bi ghairi haqqin dzulman ma'a i'timadil hawabi. Jadi adalah mengambil hak orang lain tanpa hak atau dengan jalan yang tidak benar dan disengaja untuk menggelapkan atau menyelundupkan barang tersebut. Wala qat'a illa fis sarqah. Jadi hukum qata atau potong tangannya hanya berlaku di dalam sarikoh dan tidak berlaku di dalam ghasab ataupun ikhtilas. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah aqsamul ghasbi min nahiyatil itsmi wad dhaman. Nah, jadi macam-macam ghasab ya yang dilihat dari sisi dosa dan harus mengganti atau tidaknya, yaitu 4. Yang pertama ma fihil itsmu wad dhaman, ya dia berdosa dan dia wajib menggantinya, yaitu contohnya adalah akhdhu malil ghair al mutamawwal amdan wa huwa alladhi yuqabilu bimal aw lahu qimah, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sengaja, yaitu harta itu adalah sesuatu yang memiliki harga ya dan bisa dihargai dengan sesuatu, yaitu maka dia berdosa dan dia wajib mengganti barang tersebut. Misalkan barang atau harta tersebut masih utuh, maka harus dikembalikan secepatnya. Ya, kemudian yang kedua, mafihil itsmu dunad dhamana. Dia berdosa tetapi dia tidak perlu untuk menanggungnya, yaitu contohnya akhdhu ikhtisasil ghair kajadil maita amdan. Contohnya seperti mengambil spesiasi milik orang lain, contohnya seperti ada kulit bangkai, maka dia tidak perlu mengembalikannya ya. Mafihid doman dunal ismi, dia harus mengembalikan barang tersebut. Yang ketiga ini mafihid doman, dia harus mengembalikan barang yang dia gosok tapi dia insyaallah tidak berdosa. Wa huwa akhdhu malil ghair yadhunnuhu maluhu, yaitu mengambil harta milik orang lain yang dia kira miliknya ya. Jadi misalkan nggak sengaja dia mengambil pulpen gitu ya, ternyata pulpen dikira pulpennya punya dia karena mirip mungkin ya, ternyata ada namanya milik temannya, dia tidak melihatnya, maka itu tidak disengaja dan dia insya Allah tidak berdosa, tetapi dia harus tetap mengembalikan barang tersebut. Kemudian yang keempat mala itsma fihi wala dhaman, ya dia tidak berdosa insya Allah dan dia tidak perlu menggantinya, seperti mengambil ikhtisasul ghair, spesialisasi punya orang lain, seperti tadi mengambil misalkan kulit bangkai ya atau binatang yang sudah mati, yaitu nuhitisosuhu, nah dia kira miliknya gitu. Misalkan di hutan gitu kan ada hewan mati, terus dia sudah mengambilnya, kemudian mungkin dia pergi dulu untuk mengambil kayu bakar atau apa, baru dia ambil hewan itu, ternyata yang dia ambil itu milik orang lain yang dia kira di awal dia sudah mengambilnya tersebut ya, karena dia kira itu miliknya, maka dia tidak berdosa dan dia tidak perlu menggantinya karena merupakan ikhtisasul ghair yang tidak perlu diganti. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Pembahasan hari ini insyaallah sampai di sini saja ya, sedikit demi sedikit kita pelajari, yang penting semuanya paham dan dapat dimengerti. Contoh juga gosok yang sering terjadi itu biasanya misalkan mengambil sandal orang lain, ya itu merupakan hak orang lain dan bukan merupakan harta, tapi dia mempunyai harga ya, dan memakainya itu tanpa izin pemiliknya, maka itu juga dinamakan ghasab dan hukumnya haram ya. Jadi di kehidupan sehari-hari pun kita harus perhatikan sekali ya, jika misalkan kita kehilangan sandal atau misalkan kita kehilangan baju dan sebagainya, jangan juga kita untuk menggosok atau kita untuk mengambil milik orang lain, karena itu dilarang ya. Jadi apa yang dipelajari hari ini semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa gosok atau mencuri hak atau mengambil hak orang lain dengan menguasainya itu adalah sesuatu yang diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, karena
karena merugikan diri sendiri dan terlebih merugikan orang lain. Ada maslahatul ghair di situ, ya ada hakun adami di situ. Jadi semuanya harus saling bersinergi untuk menjaga satu sama lainnya. Jadi harus menjaga kemaslahatan satu sama lainnya. Wallahu taala a'la wa alam bishawab. Jadi untuk tugas malam ini dikumpulkan catatan saja ya, minimal 1 halaman ya. Jadi dengan penjabaran lebih atau penjelasan yang bisa dipahami atau contoh dari kehidupan sehari-hari di dalam workshop itu boleh ditulis di catatannya. Jangan lupa tulis di catatan itu nama lengkap, kelas, nomor absen dan juga alamatnya ya. Jazakumullah khairan ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.